Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan segera mulai ibadah raya kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 14. Haleluya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setiamu Tuhan, yang terus memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami rindu memuji menyembah, kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Menyerahkan seluruh hamba-hambamu yang bertugas pada kesempatan ini, kami serahkan para pemuji, pemain musik, terlebih hambamu Bapak Pendeta Erlangga yang akan menyampaikan isi hatimu. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan, menguatkan, firman-Mu menegur setiap kami, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap kami yang rindu dan haus lapar akan Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas setiap pujian kami dan menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang percaya berkata, amin. Kami bersyukur pada kesempatan ini. Di tengah-tengah kami ada anak-anak yang akan mengikuti bimbingan, yang akan mengikuti pengajaran. Pada saat ia beribadah sekolah minggu, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak kami, Engkau mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka semua Tuhan boleh mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, sehingga kelak pada saat mereka dewasa, mereka tidak akan meninggalkan Engkau, tetapi mereka Tuhan pakai menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia di negeri ini, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, mari semua yang siap untuk menerima kebenaran firman, anak-anak sekolah minggu semua berkata amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk boleh kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sembah Dia, berikan ucapan syukur kepada Yesus. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena kasih karunia yang besar, Dia telah merelakan anak yang tunggal bagi kita semua yang harusnya binasa, tapi kita semua boleh memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari masing-masing berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Syukur Yesus, harapan bagi setiap kami, pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing kita mengucap syukur buat kasih setiap penyertaannya, buat anugerahnya, buat keselamatan yang telah kita terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih
datang Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akan budi kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Finaralama takaya ralama shanta kaya rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Kau harapan, takkan Kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar sanggup dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan. Lebih dari hidup, takkan bisa ku balas sebagai-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau harapan. Mari katakan bersama. Yesus Kau harapan, takkan Kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa, bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari dulu. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan. Lebih dari hidup, takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Kekuatan cinta-Mu telah terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada sekarang
Mari angkat tangan bersama berkata, kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup, takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan, lebih dari cukup, takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu oh Tuhan, lebih dari cukup, takkan pernah ada yang sebanding dengan kasih-Mu oh Tuhan, lebih dari takkan berubahlah keindahan karya-Mu oh Tuhan, lebih dari cukup, takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan, lebih dari hidup, takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan, keindahan karya-Mu Tuhan, keindahan karya-Mu Yesus. Kami bersyukur di hati kami Tuhan, hati yang menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini kami datang menghamili tahta kasih karunia-Mu, kami sujud dan menyembah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inabala lama syanda ya Rabo. Haleluya. Inara lama syanda kaya lama. Hiniara lama kaya lama syanda. Inara lama syanda bara Rabo. Haleluya. Sekali lagi berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan kau melihat berkata-kata kepada Yesus, Dia yang telah mengaruniakan benar yang mulia bagi kami. Ya, sembah Dia lebih lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang hari-hari kami Tuhan, Engkau sertai jagai kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami Yesus. Engkau tak akan pernah membiarkan setiap kami Tuhan berjalan sendirian Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Masing-masing berucap terima kasih kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur-Mu kepada Yesus. Hinara lama syakara rarabatakaya rabatakaya rabatakaya. Yesus, Yesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. Say how great, one more time. Say how great, how great, how great, how great. Mari bersama angkat tanganmu, katakan how great. Yes, sing with me, how great.
we see how great is our God. Say how great, one more time. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. How we sing how great is our God. Mari lebih sungguh angkat tangan bersama berkata how great. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, haleluya. Sing with me how is our God, and all we see how great is our God. Say, name above all names. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. And all we see how great is our God. And name above all names. Name above all names. Yeah. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. One more time, say, name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Sama berkata, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Yeah. And all we see how great is our God. Say how great, lebih sungguh berkata, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how percaya Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tempat ini, Yesus. Ya, how we sing how great. Boleh sekali lagi, lebih dulu berkata kepada Tuhan, how great, haleluya. How great is our God. How great is our God. As all we see how great is our God. And all we see
percaya Tuhan, kehadiran-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang terbeban Kau berikan kelegaan Tuhan. Kami yang punya beban masalah persoalan, Tuhan sudah selesaikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Engkau Yesus Allah tetap bagi setiap kami. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan hari ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Boleh sekali lagi menari buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari berseru berkata kepada Tuhan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi katakan, Shalalalalala, saya cinta. Amin, haleluya. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi berkata dari awal, biar bumi akan berlalu. Sambil menari dapat dikasih. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi semangat Tuhan pujikan. Yang menari buat Tuhan katakan, saya nggak mendengar suara Bapak Ibu. Ya, amin. Pasti, haleluya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi dengan iman berkata, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi dengan iman, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kita, Yesus cinta kita. Haleluya. Percaya bahwa Yesus cinta kepada kita semua, amin. Boleh dong berikan sorak-sorai buat cinta Yesus kepada kita, amin, haleluya. Tuhan menerapkan setiap langkah-langkah orang benar, haleluya. Kali ini kita mau menari buat Tuhan, amin. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Mari goyang kita Yesus berkata dengan sungguh. Apabila kita jatuh dan
akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang. Mari katakan bersama, berkata Tuhan. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi jemaat Tuhan, puji dan pujian katakan. Mari berkatakan dengan iman, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadikan pujian ini pujian yang luar biasa. Ya. Tangannya, oh tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Amin, haleluya. Apabila dia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sorak-sorak sekali lagi paling panjang buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi biar dapat pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi Tuhan. Kami mau lebih terhubung dengan Engkau Yesus. Melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pernyataan iman setiap kami Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan.
kasih Tuhan. Ini pernyataan iman setiap kami Yesus, bahwa firman-Mu yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari sekali lagi bersama berkata, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Boleh sekali lagi kita bangkit berdiri, haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan-Mu selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi jemaat, pujikan pujian ini. Jemaat saja pujikan pujian ini. Ku terhubung, ku terhubung. Amin, haleluya. Ya. Inilah pernyataan setiap anak-anak yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu,
kuasa darahnya kita dapat terhubung dengan Tuhan. Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya boleh berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kita memiliki semangat, gairah, sukacita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Bukan karena keadaan sedang baik-baik saja. Kita bersukacita, kita bersemangat, kita bergairah karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Merenungkan kembali makna kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Hari ini kita memperingati atau memasuki masa Advent yang ketiga. Advent artinya Adventus atau artinya kedatangan, di mana kita semua memaknai kembali kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tanyakan kepada dirimu, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan kau harus lahir di dunia ini? Lahir di tempat yang sederhana, bukan lahir sebagai raja. Kami bersyukur Tuhan, satu hal alasan kau lahir di tengah-tengah dunia ini adalah karena kami telah jatuh di dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan diri kami. Kami butuh juru selamat, kami butuh Mesias, dan syukur kepada Allah, janji-Mu digenapi sempurna melalui Yesus Kristus, sehingga kami yang berdosa hari ini diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan renungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan berita anugerah ini boleh memberi kami kekuatan, pengharapan yang sejati. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas, Allah yang tidak terbatas, memperteraikan setiap firman yang akan kami dengar, membuat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Supaya setiap kami datang bukan karena mencari berkat Tuhan, tetapi mencari sang sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kami percaya kami mendapatkannya pada hari ini ya Tuhan, melalui pembacaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap saudara yang siap terima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di minggu yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan ini minggu Advent yang ketiga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara merenungkan kembali makna Natal ya. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di tengah-tengah dunia ini? Kenapa kita harus memasang ya pohon Natal dan perayaan-perayaan, dekorasi dan lain sebagainya? Kenapa harus ada panitia Natal Bapak Ibu Saudara? Kenapa tanggal 22 nanti sore ya di tempat ini kita mau merayakan Natal bersama-sama? Bapak Ibu Saudara, ini satu pertanyaan yang terus menerus harus kita renungkan dan kita ajukan ya di masa-masa seperti ini. Untuk itulah minggu-minggu Advent itu ada. Dan sebentar atau tanggal 22 nanti sesungguhnya adalah minggu Advent yang keempat sebelum tanggal 25 Desember. Nah Bapak Ibu Saudara, mari untuk minggu Advent yang ketiga ini kita akan merenungkan satu perikop firman Tuhan yang diambil sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan bacaan di dalam buletin Bapak Ibu Saudara. Judulnya Kristus sebagai sumber harapan dan sukacita. Ya, kita akan membaca Bapak Ibu Saudara dari Lukas pasal yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-46 ya. Agak panjang ini ya Saudara. Tapi
Mari kita akan baca sama-sama 46 sampai 56 ya. Nyanyian pujian Maria. Baik. Yang sudah siap baca katakan amin. Ya, di depan juga ada ya. Di sana dikatakan perikopnya nyanyian pujian Maria. 46 Bapak Ibu Saudara sampai 56 ya. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. 54. Ia menolong Israel hambanya, ia mengingat rahmatnya. 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, jarang ya kita baca ayat firman Tuhan ini, tapi kita tahu ini ada di Alkitab ya, di Lukas pasal yang pertama. Dan yang menarik dari perikop ini adalah Bapak Ibu Saudara, ini adalah nyanyian pujian Maria. Atau dalam kata lain dikatakan the magnificat ya, magnificat. Apa itu magnificat Saudara? Itu lagu pujian Maria, ucapan syukur Maria. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, the magnificat ini sudah bertahun-tahun ya, ratusan tahun gereja Tuhan itu melakukannya, dan ini menjadi satu himne yang sangat terkenal terutama di masa-masa Advent seperti ini Bapak Ibu, yang biasa dinyanyikan ya sebagai pujian, bagian dari menyambut Natal. Nah Saudara, ini kalau kita boleh bilang adalah lagu Natal yang pertama ya. Kalau kita sekarang pergi ke mall kan semuanya lagunya lagu Natal ya Bapak Ibu Saudara. Ada penampilan anak-anak dari sekolah-sekolah begitu ya, lagunya Natal. Lagu Natal apa yang Bapak Ibu Saudara paling sering dengar hari-hari ini? Kira-kira apa? Apa? Jingle bells yang di sini. Yang di sini apa tadi? Malam Kudus ya. Ya. Jadi ada Malam Kudus, tapi ada juga Jingle bells ya. Ya, lagu-lagu Natal itu diputar ya. Bahkan banyak diputar sekarang bukan cuman nggak pakai syair ya, nggak pakai kata-kata, tapi melodinya begitu ya, instrumennya. Nah karena lagunya itu mungkin rancak dan terus terdengar begitu ya, jadi enak di telinga gitu. Ya orang kadang-kadang ikut mengikutinya ya, melantunkannya walaupun nggak bisa nyanyinya begitu ya. Kemarin saya pergi ke satu tempat interior rumah begitu ya, saya tahu dia dari aksesoris yang dia gunakan, dia bukan orang Kristen Bapak Ibu Saudara, tapi lagu yang terdengar di background itu lagunya Natal Saudara ya. Tapi Saudara dari gestur tubuhnya saya lihat dia sangat menikmati begitu ya. Ya begitu ya, dia gak ngerti ini, mungkin dia gak sadar lagi ini lagu Natal, atau mungkin dia juga gak peduli, yang penting enak gitu ya Saudara ya. Saya masih ingat dulu waktu saya kerja di sebuah toko di salah satu mall terbesar di Indonesia Saudara. Waktu saya kuliah ya, store manager saya itu orang Padang Saudara. Ya orang Padang ya, dan dia taat beribadah Saudara. Tapi waktu Natal seperti ini, itu karena kami
itu adalah chain store atau toko dari Amerika. Jualannya itu barang-barang kartun ya. Dari Amerika, dari Hollywood situ saudara. Nah setiap bulan itu kami punya video wall seperti ini. Dulu bukan LED namanya tapi video wall gede-gede gitu. Digabung-gabung begitu. Itu gambarnya Tweety, saudara, gambarnya apa namanya Bugs Bunny, ya kartun-kartun lah buat anak-anak begitu. Tapi kalau menjelang Natal begini, lagunya begitu, lagunya apa Noel, apa namanya Jingle Bells gitu, lagu-lagu Natal yang kontemporer begitu ya, yang lebih familiar ya di telinga banyak orang. Ya, lalu dia selalu masuk kantor itu dengan nyanyi begitu saudara ya, nyanyi gitu. Enak ini lagu gereja. Ya, ini bukan lagu gereja Pak, ini lagunya Natal. Tapi enggak semua lagu Natal lagu gereja. Betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Ya, tapi dia ikut nyanyi. Ayo, ajarin aku nyanyi katanya gitu ya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, The Magnificat ini saudara, ini bisa jadi menjadi lagu Natal yang pertama. Karena itu keluar dari sang ibu Yesus yaitu Maria. Ya. Dan tadi kita sudah baca Bapak Ibu Saudara di ayat 46 dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara to be fair untuk harusnya lagu ini atau firman Tuhan ini nggak dibaca begini saudara, tapi dinyanyikan begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran apa yang kita pahami latar belakang dari peristiwa ini? Saudara, The Magnificat atau lagu nyanyian atau nyanyian pujian Maria itu berasal dalam bahasa Latinnya dikatakan artinya jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, my soul magnify the Lord. Ya, itu menjadi satu verse, satu lirik yang sangat penting dan sangat kuat di awal. Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan cuma mulutku saja yang bernyanyi, ya, tapi seluruh aspek hidupku, seluruh jiwaku. Ya, my soul kata Maria. Pertanyaannya bagaimana Maria, seorang Maria, ya, yang kita kenal sebagai ibu Yesus, ya, Bapak Ibu Saudara, dia bisa menyanyikan tidak hanya sebuah lagu yang indah, tetapi dia berkata, aku menyanyikannya dari seluruh jiwaku. Dan jiwaku memuliakan Tuhan. Berapa banyak kita datang ke gereja, ibadah, nyanyi cuma nyanyi Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara kita bisa jadi lupa syairnya. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara tahun-tahun ini kami atau kita semua mau Bapak Ibu Saudara gereja memperhatikan lebih detail lirik lagu yang kita nyanyikan. Karena di dalam lirik itu ada pemikiran seseorang, ada teologi seseorang. Jadi kita nggak bisa nyanyi sembarangan, lagu sembarangan di atas mimbar ini saudara. Kalau lagu-lagunya itu hanya memfokuskan kepada diriku sendiri, ya, berkatilah aku Tuhan, ya, perkayalah aku, ya, tolonglah aku. Itu namanya bukan pujian, bukan lagu penyembahan, saudara. Lagu penyembahan itu fokusnya siapa? Hanya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, tapi kalau saudara memilih lagu karena saudara ngomong gini, enak ini, lagunya enak. Saudara sedang menyenangkan siapa? Diri kita sendiri. Makanya saya selalu menyarankan pada WL, jangan pilih lagu karena kamu suka. Enak melodinya. Nah, makanya kalau melodinya itu kalau WL-nya itu suka pada genre-genre tertentu, saudara bisa mulai melihat, memperhatikan. Kalau sudah keyboardnya, drumnya, itu pukulannya terus kok pukulannya atau temponya ini kok mendekati koplo terus. Wah, jangan-jangan WL-nya memang senengannya musik-musik koplo, saudara ya. Dangdutan. Gak ada yang salah dengan dangdutan. Gak ada yang salah dengan rock. Gak ada yang salah dengan genre musik. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, selera kita itu akan menunjukkan apakah saudara kita sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, atau sedang menyenangkan diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kenapa Bapak Ibu Saudara, banyak orang jemaat datang ke gereja itu sesuai dengan seleranya. Enak gerejanya adem kayak bioskop saudara.
bagus, terang. Kalau keterangan, kok keterangan? Cari yang lebih suram. Enak, suram-suram begitu saudara. Enggak silau gitu ya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan tentang selera saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Maria di sana dikatakan memuliakan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Maria melakukan the Magnificat atau nyanyian pujian ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena dia telah mendengar kabar tentang kelahiran Yesus. Saudara tahu ceritanya ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau kita baca dari cerita ini, itu Maria baru ketemu siapa? Kalau di atas itu Bapak Ibu Saudara sudah pelajari di Alkitab Saudara. Dia baru ketemu seseorang juga, wanita yang namanya siapa? Elisabeth. Saudara, Maria ini Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara perhatikan Saudara, ya, di perikop sebelumnya ketemu sebelum ketemu Elisabeth, dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan diberitahukan tentang rencana karya keselamatan Tuhan. Saudara nggak boleh atau nggak bisa berpikir bahwa iya itu pokoknya dia pasti hebat lah dia. Saudara udah tahu ceritanya, sekarang kita udah tahu ceritanya. Tapi kalau saudara kembali kepada pasal itu dan saudara tahu siapa itu Maria. Maria ini orang wanita biasa, saudara. Ya wanita yang sederhana. Dia bukan wanita yang berasal dari golongan kerajaan atau orang-orang yang berada, bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia orang yang biasa dan dia juga masih muda. Namun dia dapat berita sesuatu yang akhirnya mengubah hidupnya selama-lamanya. Saudara bisa bayangin saudara, pada waktu itu seorang wanita muda dapat berita kabar bahwa dia akan melahirkan anak bukan dari suaminya. Itu sesuatu yang memalukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, calon suaminya saja ketika itu firman Tuhan di perikop yang lain berkata, berencana untuk apa? Untuk menceraikan dia. Saudara harus tahu ya konsep pernikahan dalam budaya Yahudi, bahwa pertunangan atau betrothed itu sudah dianggap sudah menikah, sudah pasti menikah, Saudara. Ya, itu sudah masuk dalam satu langkah yang sangat serius. Makanya kenapa dikatakan Yusuf berencana untuk menceraikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa dia dapat berita. Dan saudara kalau lihat ya, ini agak panjang sedikit di awal ini supaya saudara ngerti benar ya keadaan Maria waktu itu. Ya. Dan di sana dikatakan begini ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita lihat di Lukas itu. Di Lukas itu dia katakan dia terkejut ya dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut. Zakaria, salah lihat. Ya, terus itu ngomong tentang Zakaria, ya. Zakaria itu saudara bapaknya Yohanes ya dan suaminya Elisabeth. Nah, 26 ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Galilea namanya Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun nama perawan itu siapa? Maria. Ya. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29 dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu apa? Bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara tahu ya, nanti ini Natal kita akan bahas ya. Ya, namanya Immanuel dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti lihat ya. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 38 langsung. Kata Maria. Ya, baca sama-sama ya. Sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Meninggalkan dia. Oke, dia taat sih. Ya udah, kalau itu memang beritanya, kalau itu memang janji Tuhan dan itu akan terjadi dalam hidupku, ya aku terima. Tapi saudara, penerimaan Maria saya percaya itu diterimanya dengan campur aduk pertama. Yang kedua dia taat, ya sudah, mau apa lagi? Aku nih hamba. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhanku.
Tapi saudara tahu, dia belum bisa bersuka cita. Dia belum bisa belum bisa sungguh-sungguh punya keyakinan. Wow, ini sesuatu yang besar. Saudara bisa bayangin loh, anak yang dilahirkan itu mengubah sejarah manusia. Halo? Ini bukan cuman, wah jadi insinyur gitu. Enggak saudara. Oh ini cuman ini, gitu. Oh ini penemu Thomas Alva Edison itu lampu pijar. Bukan cuman itu saudara. Itu aja saudara kalau punya anak seperti itu seneng enggak? Oh anak saya juara 1 di sekolahnya aja saya seneng kok saudara ya. Belum apa-apa itu saudara. Belum apa-apa. Ya, bahkan dari TK udah pinter bisa nyanyi, kita sebagai orang tua wah udah ngerasa saya ini orang tua paling hebat. Benar gak saudara? Nah ini saudara-saudara bisa bayangin. Jadi waktu dikatakan, anakmu itu anak yang maha kudus. Ya Immanuel. Itu saudara bisa bayangin. Jadi Maria itu mungkin masih bahasa Jermannya ketenggengan gitu saudara ya. Dia semi-semi kayak nggak yakin tapi ya sudahlah. Apa mau dikata begitu ya. Saudara tahu ya maksudnya dalam posisi itu. Ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah kalau saudara, saya berharap saudara paham ini. Kayak ya sudahlah saya nggak bisa apa-apa lagi. Ya kalau bisa ya menolak tapi ya gimana gitu saudara ya. Paham ya. Jadi kayak ya tapi ya sudahlah gitu loh. Kenapa? Karena ini apa Bapak Ibu Saudara? Beban yang dia terima. Dia belum menikah, sudah punya anak. Bukan dari suami yang sahnya, tapi dari Roh Kudus. Tapi banyak orang kan gak ngerti saudara. Jadi saudara harus bisa bayangkan beban yang dimiliki oleh Maria. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah malaikat itu mendatangi dia, Bapak Ibu Saudara, perikop yang sebelumnya tadi kita baca, dia ketemu dengan Elisabeth itu diceritakan di Lukas 1. Hanya di Lukas 1 ini saudara. Ketemu sama Elisabeth ini. Nah apa maknanya itu? Ayo kita lihat. Nah ketemu dengan Elisabeth itu akhirnya membuahkan yang namanya The Magnificat ini. Dan ini dirayakan sama gereja-gereja Tuhan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita Katolik merayakannya dengan luar biasa saudara. Ya, gereja Ortodoks Timur juga melakukannya. Dan kenapa tidak kita hari ini belajar sesuatu tentang ini? Kenapa saya katakan begitu? Karena itu ditulis di Alkitab. Yang setuju katakan amin. Halo? Jangan bilang, wah ini cuman tradisi aja ini. Wah ini, Bapak ini kembali ke hal-hal yang kuno. Oh siapa bilang? Saudara kalau nggak ada tradisi, nggak ada saudara dan saya hari ini. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita lihat. Apa yang membuat Maria itu bernyanyi? Ya, sama sekarang seperti apa yang membuat saudara datang ke tempat ini? Yo, diajak anakku, ya aku datang aja gitu. Apa yang membawa saudara ke sini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang saudara harus terus ulangi setiap minggu, setiap hari. Supaya saudara mengerti. Ya. Makna artinya saudara mengikut Yesus. Supaya kita ini paham saudara. Apa artinya jadi orang Kristen. Bukan cuma karena ikut-ikutan. Bukan karena aku ini pejabat. Bukan karena ini ya sudahlah tempatku di sini mau di mana lagi. No. Ada makna yang jauh lebih dalam yang terus perlu saudara renungkan. Untuk membuat saudara mengerti kenapa saudara ada di tempat ini. Yang pertama saudara, mengapa Maria bernyanyi? Pertemuannya dengan Elisabeth memberinya pengertian akan anugerah yang dia terima dari Tuhan. Ya, pertemuannya dengan Elisabeth ini penting. Karena memberi pengertian akan anugerah yang dia terima dari Tuhan. Tadinya dia cuma ngomong, aku ngimpen-ngimpenan paling. Gak ada bukti kan, gak ada orang lain. Saudara tahu ya, saudara pernah ngalamin gak? Ya, saudara mungkin mimpi, ya, saudara didatangi, saudara lihat cahaya putih,
Tapi itu pengalaman pribadi saudara. Saudara rasanya seperti antara yakin dan tidak. Apakah ini benar atau enggak? Saudara enggak ngerti. Tapi pertemuan dengan Elisabet memberikan konfirmasi dan memberi pengertian kepada dia. Ayo kita baca saudara ya. Ayat 41 sampai 43 dari Lukas 1. Yuk kita perhatikan sama-sama ya firman Tuhan ini. Saya berharap saudara bisa mengikuti di depan ya. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, perhatikan apa saudara? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan apa? Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saya ulangi. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, ini saya nggak perlu ibu-ibu untuk maju memerankan Maria sama Elisabet ya. Ini saya aja. Kelamaan nanti dramanya. Nah, waktu Elisabet mendengar salam Maria, artinya apa? Maria yang datang kemana? Ke Elisabet. Zaman sekarang mungkin ting tong gitu ya. Shalom gitu kan. Waktu Maria memberi salam dan Elisabet mendengar, apa yang terjadi saudara? Melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Rahimnya siapa? Elisabet. Jadi ini dua orang nantinya sama-sama hamil saudara. Ya. Yang di Elisabet ini, di dalam Elisabet ini siapa? Jangan salah. Yohanes Pembaptis. Ya, ini orang Kristen harus belajar Bapak Ibu Saudara. Jangan salah saudara. Yesus, salah. Mamanya Yesus, ibunya Yesus itu Maria. Ibunya Yohanes Pembaptis, Elisabet. Bapaknya namanya? Iya, pinter. Saudara, lalu dikatakan begini, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan apa? Saudara, tenangkan diri saudara sejenak. Renungkan dan bayangkan baik-baik. Ini baru kasih salam loh. Penuh Roh Kudus. Kalau bahasa orang Pentakosta, ini ada KKR. Baru ting tong gitu saudara, bayangin saudara. Ini belum doa pembukaan. Ini WL-nya belum maju. Penyanyinya musiknya belum dinyalain. Saudara. Ting tong, melonjak, langsung penuh Roh Kudus. Dan berikutnya lalu berseru dengan suara nyaring. Siapa yang berseru dengan suara nyaring? Masih Elisabet. Baca sama-sama yuk. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai Ibu Tuhanku datang untuk mengunjungi aku. Gak janjian. Gak ada yang kasih tahu. Elisabet penuh Roh Kudus. Tiba-tiba dari mulutnya Elisabet ngomong yang kita baca tadi. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Kalau saudara belajar teologi ini rumit sekali saudara. Perkataan Elisabet ini menunjukkan bahwa Allah yang saudara dan sembah itu adalah Allah Tritunggal. Ya, ada peran Roh Kudus di situ. Tapi dia katakan gini, Tuhanku itu memakai aku atau mengurapi aku, ya, saudara. Dan Tuhan yang sama itu juga ada di dalam perut wanita yang datang ke rumahku. Bingung tuh saudara ya? Jadi bingung ya saudara? Jadi Elisabet itu diurapi oleh Roh Kudus. Terus Elisabet dari mulutnya ngomong, ibunya Tuhanku datang. Kalau ibunya Tuhanku datang berarti apa Bapak Ibu Saudara? Anak yang dikandung oleh Maria itu berarti Tuhan. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya itu saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi ini luar biasa. Maria sejak saat itu, benar ini berarti. Benar ini saudara. Saudara perhatikan ya Bapak Ibu Saudara.
Kadang kita nggak bisa pahami Tuhan itu sendirian. Yang setuju katakan amin. Itulah kenapa sebabnya saudara perlu berkomunitas. Maria nggak ngerti. Ini apa sih artinya? Tadi malam aku salah minum obat mungkin. Ya, kemarin saya seminggu tepar saudara. Ya, nggak bisa bangun apa? Dari Malang itu tiba-tiba nggak tahu kenapa batuk. Ya di rumah saudara. Tidur pusing sekali saudara. Minum obat nggak mempan saudara. Lalu ya ini untungnya punya papa mertua dokter saudara ya. Haleluya. Dikirimi obat lagi saudara. Diminum. Obatnya membuat berdebar-debar saudara. Tapi waras saudara. Saudara, mungkin Maria lagi ngomong gini, salah minum obat mungkin aku ini. Kok ketok-ketokan gitu. Masalahnya banyak hari ini orang Kristen saudara. Ya. Mendasarkan kekristenannya kepada pengalaman-pengalaman pribadi. Oh Tuhan tadi malam bilang saya begini. Masalahnya Tuhan gak bilang sama saya begitu. Saudara kenapa? Perlu komunitas untuk memberikan konfirmasi. Dan dalam hal ini Elizabeth bertugas melakukannya untuk siapa? Untuk Maria. Elizabeth menjadi teman seperjalanannya Maria. Pertanyaannya sekarang, siapa teman seperjalanan Bapak Ibu Saudara? Yang setuju katakan amin. Bukan cuma Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus kan di sana, saudara nggak ngerti. Kita perlu ini loh, persekutuan orang-orang percaya, koinonia. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan ngomong gini, saya nggak perlu siapa-siapa, saya cuma perlu Tuhan Yesus. Wah, nih orang kayak gini, saudara, repot, bahaya. Kenapa? Antara dapat sesuatu dari Tuhan sama delusi itu tipis. Makanya kenapa sekarang banyak Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara, ngomong sembarangan di atas mimbar. Tanpa apa? Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau sudah diramesi dewe karena pengalaman pribadi, repot. Alkitab tidak mengajarkan itu. Bahkan Maria, ya, saudara, ibu Yesus punya teman seperjalanan yang namanya siapa? Elizabeth. Anugerah Tuhan seringkali perlu dipahami dan ditemukan dalam apa? Dalam komunitas. Yang setuju katakan amin. Nah kita bersyukur sekarang kita punya komunitas di tempat ini namanya GBI Diaspora Sejahtera. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terus ditoleh kanan kirinya, aku bersyukur aku punya kamu gitu ya. Walaupun kamu kadang bencekno ya. Tapi aku bersyukur, aku enggak sendirian. Yang setuju katakan amin. Teman seperjalanan enggak harus sempurna. Yang setuju katakan amin. Enggak harus selalu baik, enggak harus selalu wah pokoknya hebat, sempurna. No, justru di dalam ketidaksempurnaan itu kita saling menopang, kita saling mengasihi, saling mengampuni. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Halo, amin saudara. Anugerah Tuhan itu seringkali perlu dipahami dan ditemukan dalam komunitas. Saudara perlu lihat ya. Di Lukas pasal yang pertama tadi. Ya, Lukas pasal yang pertama tadi. Ayo kita lihat tadi yang 35 ya. Ini Gabriel malaikat lagi ngomong sama si Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36, ayo baca sama-sama. Dan sesungguhnya apa? Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
mustahil. Jadi udah ada informasi nih Bapak Ibu. Ya, Maria, gini loh. Ini akan berat buat kamu. It's gonna be heavy. Dengarkan baik-baik. Kamu akan melahirkan. Hah? Melahirkan? Aku nikah aja belum. Berat kan? Terus dia ngomong gini, Elizabeth, sanakmu itu juga mengandung. Duh, kamu tahu kan dia mandul? Iya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus, dalam pengertiannya Maria, dia punya apa? Elizabeth ini apa? Sepenanggunganku. Benar gak saudara? Halo? Aku duwe konco. Aku ndak sendirian. Makanya dia langsung bergegas. Buka handphone, cari Gojek. Pergi ke mana? Elizabeth. Terjadilah tadi kejadian tadi itu. Baru kasih salam, Elizabethnya penuh Roh Kudus. Jadi buat Elizabeth itu sebuah anugerah, dia didatangi oleh ibunya Yesus, tetapi bagi Maria itu sebuah peneguhan. Yes, aku dapat anugerah, makanya the Magnificat itu lahir. Halo, ada sebuah pengalaman pribadi, anugerah yang luar biasa yang dialami oleh Maria dan dikonfirmasi oleh Elizabeth yang membuat Maria mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini baiklah kita ditemukan hidup di dalam komunitas. Karena C.S. Lewis ngomong begini, dibutuhkan komunitas untuk menyingkapkan seluruh pribadi. Kita tidak dapat mengenal Yesus sendirian. Amin, saudara. Itu kayak saudara gini loh. Dia punya teman, dia namanya ini C.S. Lewis, tapi dipanggil Jack. Ya. Nah, dia punya dua teman yang lain. Ya, dia punya dua teman yang lain. Nah, salah satu temannya ini meninggal, dia bertiga ya. Ya, Jack, Charles, sama kalau nggak salah Roland namanya. Ya, Jack, Charles, Roland. Nah, Charles ini bertiga ini banget. Ya, 3 sekawan gitu. Nah, satu saat Charles ini meninggal, saudara. Terus dia bilang sama temannya satunya lagi, Roland atau Ronald, saya lupa ya. Nanti saudara bisa cek. Dia bilang, Nat, wah jadi aku sekarang bisa tahu lebih banyak tentang kamu. Kita sedih, teman kita, sahabat kita, Charles, meninggal. Sekarang aku cuman punya teman kamu. Ya sudah, aku mau lebih dekat dengan kamu. Tapi ternyata mereka menyadari, si Jack ini, si C.S. Lewis ini, bahwa aku nggak ada area-area yang tentang Ronald aku nggak ngerti. Kalau nggak ada si Charles. Saudara bisa paham ya? Kadang-kadang kita punya teman itu, misalnya kita punya teman berlima, berenam gitu ya. Gak ngerti, loh, oh alah tiba-tiba Mamur cedek tuh. Loh, podo-podo Kediri nih ta? Iya, loh kok bisa tahu? Iya, Joko tadi ngomongnya aku. Lah kamu selama ini ngobrol sama aku gak pernah cerita. Iya, gak pernah cerita, soalnya kan kita sering kali ngomongnya kan hal yang lain. Hal pekerjaan atau hal olahraga. Tapi kalau sama Joko itu ya sama-sama teman sekampung, sedaerah. Walah, padeku ya dari Kediri. Sudah bisa tahu itu maksudnya? Kadang-kadang kita bisa tahu lebih banyak sahabat kita yang satu itu datang dari mana? Dari sahabat kita yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Halo, benar ya? Lah kalau manusia saja kita mengetahui tentang mereka itu begitu kompleks. Kita butuh orang lain untuk memahami mereka. Pernah nggak saudara ada dalam tongkrongan misalnya teman-teman gitu. Kamu kalau sama dia jangan gitu. Dia tuh anaknya sensitif. Tahu nggak? Kenapa dia suka ngamuk gitu? Dulu waktu kecil itu dia sering dihina. Oh gitu ta, sorry. Aku nggak ngerti. Nah saudara tahu.
Saudara tahu banyak teman saudara ini dari teman saudara yang lain. Halo, benar nggak? Pernah ngalami ya? Yang temannya banyak pasti pernah tahu ini ya, ngangguk-ngangguk. Iya ya, benar. Bayangin saudara, kalau manusia aja begitu, bagaimana Tuhan yang begitu kompleks dapat dipahami melalui kita yang sederhana dan terbatas ini. Kita butuh satu komunitas, kita butuh orang-orang percaya yang lain untuk bergandengan tangan bersama-sama untuk mengetahui dan mengenal siapa Tuhan yang sudah datang menyelamatkan saudara. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara nggak bisa kenal Yesus sendirian, saudara butuh the whole community, termasuk saya. Kalau enggak saudara, saya jadi teman, jadi orang yang paling egois. Saya ini pemimpin saudara, udah. Kalian tahu Tuhan dari saya ya. Wow. Kira-kira orang seperti ini bakalan gimana ya saudara ya? Sombong. Ngerasa apa? Orang lain itu ngandalin saya. Pertama sombong, yang kedua terbebani. Kalau enggak dia sombong, ya dia stres. Ya apa gitu jemaat? Kalau enggak ada aku, waduh jemaat ini wah seakan-akan dia playing hero saudara. Aku ini pahlawannya jemaat ini. No. Yang jadi pahlawan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Yang memampukan saudara. Ayo beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, berikutnya saudara ya. Anugerah Tuhan menyadarkan kita ya berdosa, namun di saat yang bersamaan sangat dikasihi Allah. Kita tahu itu dari siapa? Dari seorang yang bernama Maria. Jadi kita nggak boleh protes saudara, sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang Katolik. Dia ini diberkati, dia ini dipilih khusus saudara. Dari mana kita tahu? Ayo kita lihat saudara. Ya. Ayat 46 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Berbahagia. Jadi Maria penting gak dalam sejarah keselamatan Allah? Penting, saudara gak bisa mengabaikan. Tapi di saat yang sama, Maria sendiri mengatakan apa saudara? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Apa? Juru selamatku. Kita juga harus sadar bahwa ternyata Maria itu juga orang biasa seperti saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kalau dia udah sempurna, orang sempurna apakah dia butuh juru selamat? Enggak. Makanya dia katakan juru selamatku. Justru perikop ini, the Magnificat ini menempatkan Maria pada posisi yang seimbang dengan mengatakan yes, dia adalah orang yang berbahagia, diberkati, dia khusus karena dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Tapi di saat yang sama dia manusia yang biasa, dia butuh juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dapat mengangkat kita, namun juga dapat menjatuhkan kita. Selanjutnya Maria mengatakan apa saudara? Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan apa? Dengan tangan hampa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dapat mengangkat kita, namun juga dapat menjatuhkan kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jangan anggap diri saudara lebih daripada yang lain. Jangan anggap diri saudara lebih layak menerima anugerah daripada yang lain. Dari Magnificat ini kita belajar ada suara keadilan. Bahwa Tuhan di sana dikatakan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Tapi dia meninggikan orang-orang yang rendah. Mari kita datang hari ini dengan segala keterbatasan kita. Jangan datang dengan kesombongan kita, dengan kebaikan kita.
dengan kemampuan kita. No, saudara. Kadang-kadang hamba-hamba Tuhan datang, nih aku nih. Kalian bisa tahu ini karena aku. No. Itu karena Tuhan yang memampukan saudara untuk dapat menjelaskannya kepada jemaat. Sehingga mereka dapat memahami firman lebih baik. Tapi bukan karena saudara, tapi karena Tuhan yang memakai kita. Yang percaya katakan, amin. Injil itu berkata demikian saudara. Pada orang berdosa bahwa mereka tidak lebih buruk. Dan kepada orang agamawi bahwa mereka tidak lebih baik. Jadi kalau hari ini saudara datang dengan segala keberdosaan saudara. Saudara, mari kita datang mengaku kepada Tuhan. Injil berkata kepada orang-orang yang seperti itu, engkau tidak lebih buruk anakku. Engkau tidak lebih buruk. Kadang-kadang manusia ini punya strata, ya, menamai, melabeli dosa itu dengan strata tertentu. Ya. Misalnya contoh, kaum LGBTQ, wah, kalau udah masuk gereja terus kita melihat, pakaiannya kok warna-warni nih. Jangan-jangan ini kaum pelangi. Waduh. Kita langsung judging saudara. Ojo cocok dia. Jangan dekat-dekat dia. Nanti kamu ketularan. Nggak bisa saudara. Ya misalnya mohon maaf ya. Ada yang wanita-wanitaan gitu. Terus saudara duduk sebelahnya kesenggol. Terus saudara bisa jadi gini juga. Nggak bisa. Ya, virusnya nggak gitu nularnya saudara ya. Ya saudara. Tapi kita sering kali apa? Menaruh label, benar nggak? Wah itu harus pasti ujungnya neraka itu. Tapi kalau saudara lihat saya datang pakai jas, pakai dasi. Nah ini Pak Pendeta, ini urapannya tinggi nih, ini kudus ini. Ini harus disalami ini. Wah, kalau bisa cium tangan ini. Wah. Halo? Karena saudara nggak tahu hati saya seperti apa. Halo? Anybody home? Ada orang di sini? Saudara, Injil itu berkata sama. Siapapun yang datang ke tempat ini, engkau pembunuh, engkau LGBT, engkau koruptor, saudara, siapapun, dosa tetap dosa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Halo? Sama. Mau pakai dasi, mau pakai jas tapi korupsi ya podo aja saudara. Sama dosanya. Ya. Saudara. Mau LGBT, mau cowok suka sama cowok, cewek sama suka cewek saudara. Sama dosanya sama orang yang punya suami terus berselingkuh, berzina. Sami mawon. Halo? Iya. Tapi luar biasanya adalah begini. Injil berkata kepada orang berdosa bahwa mereka tidak lebih buruk. Dan berkata kepada orang-orang yang agamawi, orang-orang yang merasa ya lebih tahu tentang firman, lebih tahu tentang Tuhan, bahwa engkau tidak lebih baik. Yang setuju katakan amin. Halo? Amin saudara? Iya. Makanya kadang-kadang saya agak risih juga kalau perlakuan-perlakuan hamba-hamba Tuhan atau kepada hamba-hamba Tuhan itu berbeda dengan jemaat-jemaat yang biasa. Karena saya tidak lebih baik dari saudara. Tapi saudara juga tidak lebih buruk. Halo, amin saudara? Sama. Kita sama-sama berdosanya. Tapi di saat yang sama, kita sama-sama dikasihi oleh Allah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, saya ngomong sama kemarin di panitia Natal yang di Malang. Saudara. Saya nggak mau tuh panitia Natal nanti nyiapkan itu di NICC kursi sofa atau kursi yang lebih. Enggak, sama. Saya kalau bisa sama semuanya. Sama. Tidak ada bedanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Kadang-kadang orang menyalahartikan arti dari pelayanan. Saya turun dari mobil, laptop saya diambil. Ya. Botol minum saya diambil. Pak saya bawain. Wah. Tapi dibawa pulang rumah sudah. Loh. Oh ternyata bukan. Itu bukan diaken itu, copet. Bukan ya. Dibawain. Saya bawain Pak. Gak usah Pak, saya masih kuat, bawa sendiri aja. Amin saudara. Kita gak lebih baik. Cuman karena memang peran kita di tempat ini, saya gak mungkin kan pakai baju compang-camping di atas. Ya, itu artinya saya juga menghormati panggilan yang Tuhan beri.
Tapi bukan berarti saya nggak lebih baik dari saudara. Kita semua butuh anugerah yang sama. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, berita anugerah mengandung harapan. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Maria bilang apa saudara? Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Siapa? Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bayangin, Maria ini wanita biasa, masih muda. Tapi dia bisa mengutip ayat perjanjian lama. Dia bisa ingat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham ditepati. Dan kalau janjinya pada Abraham ditepati, dia percaya bahwa janjinya kepada dirinya juga pasti digenapi. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah mengandung harapan karena janji Tuhan pasti digenapi. Yang terakhir, Kristus datang membawa harapan bagi mereka yang berdosa dan membuat jiwa kita bersukacita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita datang penuh dengan keberdosaan kita datang. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Kalau selama ini aku masih merasa paling benar dibanding yang lain. Ampuni aku kalau mungkin masih ada dosa yang ada di dalam, berakar di dalam hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa atau minggu Advent yang ketiga, kita belajar dari seorang Maria. Dia menjadi teladan begitu banyak orang. Dan dari dia kita belajar The Magnificat, nyanyian pujian Maria yang berkata, jiwaku memuliakan Allah. Let us pray, mari kita berdoa. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia tidak sedang memuji dirinya sendiri. Dia tahu siapa dia. Dia tahu siapa dirinya. Dan dia masih terpukau, masih terheran-heran, terpesona. Ketika dia mengalami pengalaman dengan Elisabeth sebagai teman seperjalanannya. Di mana ketika dia memberi salam, anak di dalam kandungan Elisabeth melonjak dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabeth memberikan konfirmasi. Disitulah dia tahu bahwa ini gak main-main. Ini anugerah. Siapakah aku? Seorang Maria menjadi teladan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini. Dan dia berkata, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan hanya Bapak Ibu Saudara 3 ayat dia berkata aku. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sisanya dia memuji Tuhan. Dari ayat 49 sampai 55 keluar dari hatinya pujian dan penyembahan yang tulus. Karena dia tahu dia tidak layak terima itu saudara. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara biarlah hidupmu ditemukan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan cuma mulutmu, bukan cuma tindakanmu, tetapi dikatakan my soul magnify the Lord. My soul, jiwaku, inti dari kehidupan, inti dari hidupmu. My soul and my spirit dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya dikatakan. Jiwaku dan rohku memuliakan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Ataukah hanya sebagian kecil? Hanya perkataan kita nyanyi, kita tepuk tangan. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mengerti. Kita tidak sungguh-sungguh memuji. Kita tidak sungguh-sungguh mengucap syukur. Kita tidak sungguh-sungguh minta ampun. Kita tidak sungguh-sungguh menyadari keberdosaan kita. Sehingga firman Tuhan yang kita baca, The Magnificat, di sana dikatakan Tuhan itu akan menurunkan. Dia akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan dia meninggikan orang-orang yang rendah. Maria tahu. Kalau dia datang dengan kesombongan, maka berita anugerah itu akan menurunkannya. Tapi ketika dia datang dengan segala keterbatasan, maka berita anugerah itu menjadi berita yang begitu indah.
Karena dia yang tidak mampu dimampukan. Karena dia yang berdosa diselamatkan. Maka dia berteriak, hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Segala keterbatasan hamba-Mu ini tidak akan membatasi karya Tuhan bekerja. Biar ada minggu Advent yang ketiga, kami semakin memahami arti Injil Kristus. Engkau yang datang ke dunia ini membatasi kuasa-Mu, supaya kami boleh mengenal bahkan diselamatkan oleh karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah gereja ini Tuhan semakin bertumbuh dalam apresiasi kami, ucapan syukur kami karena Injil Kristus yang telah hadir bagi kami. Tuhan, meteraikan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan seruan syafaat kami hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita ambil sikap berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan ajarkan buat setiap kami Tuhan untuk memiliki roh jiwa tubuh kami Tuhan. Untuk kami mau suka memuji menyembah Tuhan. Dalam segala sesuatu Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman-Mu telah meneguhkan setiap kami Tuhan. Biar kami menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Firman Allah telah Kau nyatakan Tuhan buat setiap kami pada siang hari ini. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Penda Erlangga Pramudya Dharma yang telah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan isi bencana hati-Mu dan kebenaran firman Allah. Bahkan pengurapan dari tempat yang mati itu semua hamba-Mu ini. Memakan Tuhan lebih nyata lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau memiliki rancangan yang indah atas kehidupan hamba-Mu. Untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan. Untuk membawa jiwa untuk banyak dimenangkan. Bahkan untuk membawa jiwa yang terluka ataupun yang tersesat Tuhan. Bisa dikembalikan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu dalam kesehatan tubuh jasmaninya. Berkati ibadah pelayanannya. Berkati pekerjaannya, berkati dan keluarga rumah tangganya. Baik istri anak-anaknya pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga bagi hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendan Sudarma. Dan berkati hamba-Mu dalam kesehatan tubuh jasmaninya. Berkati ibadah pelayanannya. Kalau saat ini hamba-Mu boleh mulai umat jemaat yang ada di Banjarmasin Tuhan. Kami percaya kehadiran hamba-Mu pun menjadi berkat bagi umat-Mu yang ada di Banjarmasin. Berkati juga Tuhan dalam keluarga rumah tangganya. Baik ibu bersama si keluarga teman-teman diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukan saat ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan bagi setiap kami umat jemaat-Mu. Yang tempat ini Tuhan, yang telah mendengar firman Tuhan. Terus Kau bawa kami semakin hari, semakin memiliki rinduan hati kami Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan, terlebih untuk mencari firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah pita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Nyatakan bagi kami semua Tuhan, supaya umat pun tempat ini semakin bertumbuh iman rohani mereka. Dan semakin mengenalkan Tuhan dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Yaitu Bapak Ama Gamasi Tuhan. Orang tua dari Ibu Titi Tuhan. Yang mengalami sakit, HB-nya rendah yang ada di Gunung Sitoli. Yang tangan Tuhan menjamah Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memulihkan, menyembuhkan. Oleh karena bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih juga menyerahkan bagi umat jemaat yang lain yang dapat sakit. Baik di rumah-rumah sakit, rumah mereka. Tuhan melatih mereka, menyembuhkan mereka. Yang sakit dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang dalam pergumulan permasalahan, Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Mohon agar Tuhan senantiasa menyertai kepimpinan Bapak Presiden maupun Wakil Presiden Tuhan sebagai
presiden maupun wakil presiden, memberikan hikmat kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Berdoa agar mereka dapat bekerja dengan integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat. Berdoa Tuhan juga buat kabinet merah putih. Mohon agar seluruh anggota kabinet dapat mendukung presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing dan penuh tanggung jawab. Berdoa agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan menjaga persatuan bangsa. Berdoa Tuhan bagi anggota MP dan DPR. Mohon agar para anggota MPR dan DPR bekerja dengan baik dan jujur dalam menampung aspirasi masyarakat. Berdoa agar mereka dapat menjalankan amanah rakyat dengan bijaksana, menjunjung keadilan, dan mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami mohon Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Kami juga teringat Tuhan bagi masa saudara-saudara kami yang ada di Papua Tuhan, kami tetap menyerahkan sumber dan kuasa-Mu yang tangan Tuhan penuh kuasa melat mereka, menjamah mereka, perdamaikan mereka Tuhan, supaya di Papua tercipta kedamaian yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam kuasa-Mu, berkati pemerintahan kota kami, berkati para pemimpin kota kami, bahkan roh Tuhan menguasai pun bagi para pemimpin kota kami, dan roh takut akan Tuhan menguasai hidup setiap mereka ya Bapa, supaya mereka melaksanakan tugas tanggung jawab Tuhan percaya bagi mereka, melakukan dengan takut akan Tuhan. Yang kami percaya akan bahwa Surabaya semakin bertumbuh, semakin maju, semakin diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan akhirnya Tuhan kami menyerahkan persembahan kami yang sebenarnya kami akan menjalankannya, akan memberikan, kami berikan bukan kami ada, kami berikan karena Tuhan telah memberikan buat setiap kami, telah memberkati kami, dan kami akan berikan semua dengan tulus hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari banyak jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Mari hadir dalam doa pagi di hari Rabu dan Sabtu pukul 5-6 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite, bisa mengikuti melalui Zoom. Meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, pembagian sembako untuk jemaat yang membutuhkan pada hari Minggu yang lalu telah dilaksanakan. Sembako juga dibagikan kepada petugas keamanan Taman Prapen Indah serta petugas kebersihan sebanyak 50 paket. Selain itu, sembako juga telah dibagikan ke jemaat gereja DSCM Kupang Gunung Doli dan juga untuk hadiah door prize, serta berbagi berkat dengan warga sekitar sebanyak 20 paket. Sembako yang ada sebanyak 30 paket akan dibagikan kepada jemaat yang minggu lalu belum mendapatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Markus Widodo yang telah menyediakan paket sembako sebanyak 115.
Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur ibadah dan perayaan Natal di DSCM Kupang Gunung berjalan dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma dengan tema Immanuel. Bersamaan dengan acara itu dilakukan pentabisan atas Bapak PDM Rudi Swito yang ditetapkan sebagai Gembala GBI DSCM Kupang Gunung. Pentabisan oleh Bapak Pendeta Efron, perwakilan dari BPD Surabaya. Setelah itu diteguhkan dan didoakan oleh Bapak Gembala Pembina DSCM. Bapak Ibu, mari kita dukung dan doakan rangkaian kegiatan di bulan Desember sehubungan dengan Natal DSCM Surabaya. Tanggal 15 Desember, setelah ibadah, ada medical check up dan donor darah. Tanggal 22 Desember pukul 17 diadakan perayaan Natal di Gedung Pondok Daud. Kemudian tanggal 25 Desember ada ibadah Natal disertai perjamuan kudus. Tuhan kami Mari teduhkan hati saudara, teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaan saudara, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Oleh karena itu, hari ini pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap saudara jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.